Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Pengertian Lupa dan Kejenuhan, yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Ali Wafi, dan Ahmad Nurdin Muzaid. Latar belakang kami, menurut teori kognitif, apapun yang kita alami, yang kita pelajari, kalau memang sistem akal kita mengolahnya dengan cara yang memadai, semuanya akan tersimpan dalam sistem akal permanen kita. Akan tetapi kenyataan yang kita alami terasa bertolak belakang dengan teori itu. Apa yang telah kita pelajari dengan tekun justru sukar diingat kembali dan mudah terlupakan. Sebaliknya, tidak sedikit pengalaman dan pelajaran yang kita tekuni sepintas lalu mudah melekat dalam ingatan. Dalam belajar, di samping siswa sering mengalami kelupaan, ia terkadang mengalami peristiwa negatif lainnya yang disebutkan jenuh belajar. Peristiwa jenuh ini, kalau dialami siswa yang sedang dalam proses belajar, yakni kejenuhan belajar, dapat membuat siswa merasa telah memubazirkan usahanya. Di samping itu siswa juga kadang mengalami kesulitan dalam belajar. Di antaranya kesulitan dalam menerima materi dan kesulitan untuk berpikir. Pengertian lupa. Lupa adalah hilangnya kemampuan untuk menyebutkan atau memproduksi kembali apa-apa yang sebelumnya telah kita pelajari. Mendefinisikan lupa sebagai ketidakmampuan menurut Goulart dan Reber mengenal atau mengingat sesuatu yang pernah dipelajari atau dialami. Dengan demikian, lupa bukanlah peristiwa hilangnya item informasi dan pengetahuan dari akal kita. Contoh, seseorang mahasiswa yang menyontek saat ulangan akhir semester karena kesulitan mengungkapkan materi sesuatu mata kuliah yang pernah dijelaskan oleh dosen. Hal tersebut dapat dikatakan mahasiswa tersebut menyontek karena lupa. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan diteruskan Ahmad Nurdin Muzaid. Lupa yang dialami seseorang dapat disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama ialah gangguan kuratif, yang kedua ialah integratif, yang ketiga lupa dapat terjadi karena perbedaan situasi lingkungan antara waktu belajar dengan waktu mengingat kembali itu tersebut. Yang keempat, lupa dapat terjadi karena adanya perubahan sikap dan minat siswa terhadap proses dan situasi belajar tertentu. Menurut Lau, lupa dapat terjadi karena materi pelajaran yang telah dikuasai tidak pernah digunakan atau dihafalkan siswa. Yang keenam ialah lupa karena perubahan urat syaraf otak. Secara harfiah, arti jenuh ialah padat atau penuh sehingga tidak mampu lagi memuat apapun selain itu. Jenuh juga dapat berarti jemu atau bosan dalam aktivitas belajar. Seiring seorang mengalami jenuh belajar yang dalam bahasa psikologi lazim disebut learning, yaitu suatu situasi dan kondisi yang menunjukkan tidak adanya hasil belajar yang berhasil guna meskipun telah melaksanakan proses belajar pada waktu tertentu. Terjadi kemandekan pada sistem akalnya sehingga tidak dapat
diharapkan untuk dapat menyerap item-item informasi yang dipelajari. Faktor-faktor yang menyebabkan jenuh belajar adalah seseorang yang kehilangan motivasi dan konsolidasi pada suatu level ilmu pengetahuan dan keterampilan, munculnya kebosanan, yakni boring, dan keletihan karena kemampuan seseorang telah sampai pada batas maksimalnya dalam belajar. Kesimpulannya ialah lupa adalah hilangnya kemampuan menyebut atau melakukan kembali informasi dan kecakapan yang telah tersimpan dalam memori. Jenuh belajar adalah yaitu suatu situasi dan kondisi yang menunjukkan tidak adanya hasil belajar yang berhasil guna meskipun telah melaksanakan proses belajar pada waktu tertentu. Cukup dari presentasi kami dari kelompok 8. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.